Oke, kita melanjutkan video pemasangan kampas kopling untuk motor ini, dan rumahnya sudah kita masukkan, ada ring kita masukkan, dan untuk bagian kaki limanya di situ ada topnya dan di penutupnya ada topnya, dan kita paskan bagian topnya jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti untuk bagian koplingnya dia tidak bisa. Dan selanjutnya kita pasang ring pengancing dan kita baut menggunakan baut 19, bautnya agak hitam warnanya. Setelah itu kita kencangkan saja. Setelah baut kencang, dan untuk ring pengancingnya nanti kita pepetkan ke bagian baut supaya bautnya tidak kendor. Bagian koplingnya dia bisa berputar seperti ini. Dan lanjut kita lakukan pemasangan kampas kopling dengan kampas kopling yang baru. Karena kampas yang lama sudah aus dia, maka kita lakukan pergantian kampasnya dengan yang baru. Sebelum kita pasang, kita sudah lumuri dengan oli, lalu kita pasang dulu untuk bagian kampasnya. Setelah itu ada plat, dan untuk bagian platnya ini ada pernya 3 biji untuk jenis motor VKR ini, dan untuk motor yang lain bisa saja tidak ada per 3 biji. Lalu kita masukkan bagian platnya, dan itu bagian plat yang tajam kita posisikan berada di luar semua. Dan lanjut kita pasang bagian kampas, lalu platnya kembali kita sejajarkan untuk yang tajam di luar semua. Dan untuk platnya jangan sampai mengenai per, kalau mengenai kita putar. Untuk pernya nanti sebagai perenggang saat kita injak bagian kopling. Oke, sudah masuk untuk bagian platnya, lalu kita masukkan bagian kampasnya lagi. Setelah itu bagian platnya lagi kita paskan, jangan sampai mengenai per untuk plat yang kedua ini, plat yang ketiga ya ini. Setelah itu bagian kampas lagi, dan ini bagian plat yang terakhir baru kita paskan ke bagian pernya dia, supaya saat ditekan kopling dia bagian pernya bisa mengembang dengan cepat. Lanjut kita pasang bagian kampas terakhir, dan di situ kita masukkan bagian tonjokan koplingnya itu supaya ditekan nanti bisa ngopling. Dan di bagian tonjokan di situ ada bearing bambu tipis, diapit 2 ring. Setelah itu kita masukkan penutupnya dan kita luruskan tadi sesuai topnya, jangan sampai salah. Kalaupun salah nanti dia tidak bisa ngopling, giginya nyelonong saja. Oke, setelah itu kita masukkan per dan kita baut saja. Kita baut menggunakan manual, nanti kita kencangkan dengan obeng ketok. Oke, kita masukkan untuk keempat bautnya, kita masukkan perlahan saja. Pertama-tama kita gunakan obeng saja untuk memasukkan supaya dia rata. Setelah itu kita gunakan impact kanan kiri sampai benar-benar rata dulu, baru nanti kita kencangkan dengan obeng ketok. Oke, kita ketok kanan kiri sampai benar-benar dia kencang dan masuk. Setelah benar-benar kencang, lalu kita tes saja nanti untuk bagian koplingnya. Dan seperti ini dia normalnya, dia saat diinjak dia bisa ngopling, untuk kampasnya dia bisa mekar seperti ini kira-kira. Jika tidak seperti ini maka ada pemasangan yang salah dan boleh diulangi lagi untuk pemasangannya. Setelah itu kita rakit bagian penutupnya dan kita coba untuk mesinnya. Setelah saya tekan bagian handle gigi, dia bisa mengopling, dan saat dilepas motor pun bisa maju dan menandakan bahwa untuk koplingnya pun sudah sesuai dan pas.
Dan bagi kawan-kawan yang mengalami masalah pada kopling, boleh di share-share di komen-komen untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang, dan terima kasih.